Jadi sesuai dengan janji aku yang bikin story dan mau ngejelasin tentang konsul dengan psikiater dan psikolog. Disclaimer aja, ini aku bener-bener lagi membutuhkan yang namanya konsultasi ke salah satu psikolog dan juga ataupun psikiater, karena aku tuh memang lagi butuh pencerahan dari orang-orang yang profesional. Tapi by the way, aku waktu itu ketemu sama salah satu situs klinik kejiwaan gitu, dan aku kayak ngerasa ya aku butuh deh gitu kan, sebelum aku mengenal Halodoc ya. Jadi aku kira Halodoc itu nggak ada yang namanya tempat-tempat kayak untuk dokter kesehatan mental, jadi aku pikir ke klinik aja gitu kan. Akhirnya aku mau bikin reservasi, dan ternyata harganya cukup ya. Kayaknya untuk konsultasi itu kemahalan karena menurut aku miskin. Aduh, ketahuan kan aku miskin. Nah jadi sebenarnya itu bukan gara-gara itu ya, cuman kayak menurut aku itu belum sama sama obat ya, takutnya ketergantungan atau apa, aku nggak ngerti juga. Ya udah, aku kayaknya coba yang ya menurut aku lebih agak cukup di kantong aku ya. Jadi satu kesimpulan yang aku tarik sebenarnya, kalau lu emang pengen konsultasi, pastikan dulu materi ya, materi lu cukup apa enggak gitu loh. Oke, singkat saja paham ya kan, singkat saja paham kata Kak Game. Aku coba awal pertama itu di Halodoc pertama kali, karena aku kayak ngerasa buntu banget ya kan, bener-bener kayak kok hidup gue gini amat gitu loh, kayak akhirnya aku coba yang paling mahal di salah satu dokter psikiater. Nah jadi sebelumnya aku juga share ngeliat-liat dulu ya apa itu beda psikiater dan psikolog. Ternyata psikiater itu adalah dokter, dan psikolog itu ada ya, dia itu psikologi, ngambil jurusan psikologi, bukan seorang dokter. Jadi bukan yang memberikan resep dokternya, tapi kita bisa konsultasi sama dia ya. Jadi dia kasih tanggapan-tanggapan ataupun kira-kira lu akan lakuin apa sih gitu kan. Nah kalau di psikiater lu bisa dikasih obat kalau emang lu butuh obat. Singkatnya aku kasih tau lah kalau misalnya aku itu punya yang namanya aku ngerasa nih ya, awal mulanya aku ngerasa kayak aku tuh kok overthinking banget gitu kan, padahal sebenarnya itu tuh nggak perlu overthinkingin. Padahal gue tuh sebenarnya orang yang salah satu yang dekat juga ya sama Tuhan. Aku tuh selalu berdoa sama Tuhan, aku juga selalu ibadah, nggak pernah nggak ibadah, selalu ibadah, bener-bener kayak bener-bener nggak pernah lupa sama Tuhan. Tapi aku kayaknya masih butuh pencerahan dari suatu yang profesional, karena ini udah ngeganggu yang namanya pikiran gue. Pokoknya apapun yang mengganggu pikiran kita, yang kayaknya itu berasal dari kita gitu, sebenarnya kita gitu yang bikin hidup kita terganggu. Nah akhirnya gue tuh curhat. Aku dari tadi mikirin apa ya kosakatanya, oh ya curhat guys. Akhirnya aku curhat ya, kayaknya aku nggak usah kasih tahu dia namanya. Pokoknya dia salah satu dokter psikolog, tapi dia pilihannya di psikiater ya, dari salah satu UGM, dari UGM. Nah dia nggak terlalu mahal sih guys, cuman yang menurut aku bintangnya mahal. Nah jadi aku bilang kalau aku jujur ya guys, aku tuh orangnya akhir-akhir ini diem banget di satu komunitas. Aku nggak bisa cerita tentang itu, tapi yang penting aku sangat diem di satu komunitas, dan itu ngebuat gue tuh kayak useless gitu loh say. Nah akhirnya itu tuh bikin gue kepikiran kayak kenapa ya gue tuh kayak gini, gue nggak enakan gitu untuk bersuara gitu loh. Tapi gue sebenarnya pengen gitu untuk bisa berinteraksi gitu sama komunitas ini. Aku sebutnya komunitas aja lah ya. Pokoknya aku tuh sebenarnya pengen itu berkomunikasi gitu sama si komunitas ini, cuman aku tuh kayak ngerasa gitu loh guys, kayak bisa ngomong apa nggak bisa, pokoknya kayak ada gap gitu loh beb, kalau misalnya kalian mengerti, kalau ada yang mengerti maksud aku ya. Nah next, aku juga kasih tahu kalau aku tuh lagi ngambil S2. Jadi aku bener-bener di samping itu aku juga lagi tertekan banget sama yang namanya ambil magister, yang nggak tahu gue ini perlu apa enggak. Intinya ya pada akhirnya aku tuh kasih tau lah dengan detail ya, curhat ke dia dengan detail. Bodoh amat pikir gue, karena kan juga identitas kita nggak tahu ya dia cuma tahu nama kita doang. Nah terus aku kasih tahu juga aku tuh kan lagi, maksudnya kayak mikirin juga ya guys, gue tuh juga masih normal gitu loh, perempuan normal. Aku tuh orangnya nggak terlalu malu dan nutupi diri gue loh guys. Gue tuh orang yang nggak punya second account. Buat aku ya guys, aku nggak punya second account, dan aku apa adanya banget. Kalau misalnya memang aku lagi bad mood, aku memang marah, aku lagi sedih, aku aku nggak peduli guys. Aku kayak memang ya udah, this is my media sosial gitu. Lu nggak suka, lu mau ngata-ngatain gue nggak peduli, gue tinggal blok lu gitu loh. Dan lu jangan harap pernah nyentuh kehidupan gue lagi. That's simple ya. Nah jadi akhirnya aku udah screenshot sih beberapanya. Yang pertama ya, aku jelasin aja langsung si psikolog itu ya, dia tuh yang ngebuat gue sampai apa ya, sebenarnya bukan, aku juga nggak bukan yang nggak bisa tidur gitu ya guys, nggak selera makan. Aku bisa tidur, aku selera makan, cuman kayak kepikiran aja gitu guys, kok gue dari pagi sampai sampai gue pulang pulang itu kok gue diem gitu dan nggak mau berinteraksi gitu. Nah akhirnya dikasih tahu nih ya, dia ngajarin semacam relaksasi mudah guys. Nah jadi aku kayaknya harus membutuhkan deep breathing, relaxation, dan butterfly hug.
tapi tidak berlaku untuk 3, aku. 2, Gue 1. gak butuh yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak mutar musik instrumental, itu hanyalah sebuah relaksasi singkat dan aku akan kembali menjadi orang yang tertutup. Aku udah melewati itu, jadi menurut aku terus sebenarnya boleh dijadiin apa ya, pilihan mungkin ya. Ketika lo memang udah depresi banget, silahkan. Tapi kalau kayak di gue kayak nggak berlaku sih. Nah akhirnya udah berchat selama 45 menit kan. Kalau udah selesai 45 menit kita curhat ke dia, ngomongnya curhat, konsultasi ke dia akan selesai, otomatis selesai gitu. Jadi kayak nanggung gitu. Jadi gue kayak nanggung terus kayak apa nih? What? Tapi untungnya ada catatan dokternya. Nah dia bilang gini, nah katanya aku merasa tertekan, mood aku berubah-berubah. Betul, karena apa, aku juga udah mention di awal kalau dok aku tuh moodnya berubah-berubah, aku juga ngerasa gitu kan. Tapi dia tulis ulang di gejala ketidakpercayaan dia di depan orang baru. Itu gue juga udah mention, dan dia mention lagi di gejala gue. Terus habis itu kecemasan berlebihan tentang jodoh dan masa depan, itu juga gue bilang. Jadi dia nulis ulang apa yang gue konsul gitu di gejalanya. Oke, that's okay, nggak apa-apa, namanya kesimpulan. Serius amat sih lo semuanya. Katanya gue tuh harus fokus sama hal yang nggak dikendalikan, yang bisa dikendalikan. Nah ini tuh dia ngasih ini, cereng, ada lingkaran kendali guys. Ini juga aku baru tahu. Sebenarnya aku udah pernah baca ini, cuman aku oh iya baru ingat ada ini, dan gue baru refleksi aja gitu. Kali-kali aja kalian juga ngerasa kayak aku ya, jangan terlalu berpikir overthinking. Ternyata memang ada apa yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan. Nah itulah ya, dibaca aja lah ya guys. Dokter, apa aku boleh minum obat? Ya dok, apa aku boleh minum obat? Terus kata dokternya, kamu nggak perlu minum obat, belum perlu minum obat katanya gitu. Kamu butuh ini aja, apa namanya, yang tadi aku bilang catatannya itu fokus sama hal kecil yang bisa dikendalikan, hal-hal yang bisa dikendalikan yang tadi dia kasih. Terus teknik yang relaksasi yang dia kasih itu tadi. Terus nah terus ada lagi dia bilang cari 1 atau 2 orang yang bisa memahami atau mendukungmu. Untung aku udah punya sih guys, lebih dari 1 atau 2 orang sih. Nomor 3 nya aku udah punya sih, dan nomor 4 tuh bergabung dengan komunitas terus yang sosial. Gimana ya mau bergabung, gue juga orangnya masih belum berani gitu loh untuk, bukan berani sih, lebih kayak ke gitu, ngerti gak sih maksudnya. Jadi gue kayak capek sendiri guys gitu lah. Nah itu benteng-benteng itu sebenarnya belum bisa gue kendalikan. Nah lanjut, kayaknya gue disuruhnya butuh inilah, butuh sharing lanjutan katanya gitu kan. Gue sih kayaknya nggak dulu deh. Nah terus habis itu lanjut ke si psikolog ya. By the way ini psikolog agak lumayan mahal, agak lumayan pricey daripada si psikiater. Dia lulusan dari Pajajaran, udah S2 juga. Kita skip. Jadi aku udah sama gue kopas semuanya. Gue pengen lihat aja perbedaan psikolog dan psikiater ini. Nah si psikolog ini memang kelihatan banget dia tuh interpersonalnya itu nggak kaku ya. Jadi dia tuh lebih pakai emoticon, memahami apa yang berasakan. Jadi dia berusaha untuk keep and touch nih sama gue gitu kan. Jadi dia kayak sambil merangkul. Tapi kita skip aja lah ya chat-chatnya ya, soalnya kan kayak ya udah paling curhat, iya kamu bisa ini. Kita langsung ke itunya aja ya, bagian akhirnya dia kasih catatan. Setelah kita berbincang selama 45 menit itu, katanya gue nggak merasa tidak percaya diri gitu katanya, malu berinteraksi dan gampang tertekan lelah bergaul. Jujur yang dia bikin ini, yang di gejala itu udah gue itu dia nge-mention ulang dari apa yang gue curhatin, jadi nggak ada tambahan lain. Gue sih berharapnya ada gejala yang belum gue mention dari yang gue curhat gitu, ternyata nggak ada gitu. Terus catatannya dia tuh katanya latihan berbicara depan orang lain secara perlahan. Nah gue jujur gue udah pernah nyoba sih guys untuk latihan kayak gitu, tapi gue ngerasa capek aja gitu. Mungkin emang apa ya, butuh namanya step yang gak ada yang instan gitu loh guys. Kayak untuk mengomong sesuatu yang terlalu basa-basi aku tuh nggak terlalu suka. And then sebenarnya aku bisa aja kayak gitu, cuman kayak gitu ngerti gak sih, kayaknya mindset gue lumayan agak beda sih. What? Nah yang kedua katanya untuk mendekati orang-orang terdekat lebih dahulu. Oke, buat moto penyemangat hidup untuk diri sendiri. Kamu adalah moto aku. Siapa moto aku? Ya orang tua ya kayaknya ya. Pertimbangkan untuk mengikuti les public speaking. Ini gue yang nyaranin, dia bikin jadi catatan. Gue bilang, dok apa saya ikut les public speaking Meridiana ya, gue bilang. Ingat,
yang penting adalah action, lakukan aja dulu, karena kalau nggak dilakukan kita nggak akan tahu hasilnya. Bilang juga pada diri sendiri, aku mau berubah. Ya klise sih, tapi ya udahlah ya. Ya gitu aja sih sebenarnya, by the way. And then gue juga mikir kan sebelum gue mau ke Halodoc ini, gue sebenarnya agak speechless karena ternyata konsulnya itu by chat ya. Untuk orang yang nggak suka chat ya, orang yang auditori itu nggak cocok sih guys untuk konsul kayak gitu, harus datang sih kataku. Ada juga sih kayaknya fitur-fitur, nggak tahu sih, aku juga nggak tahu ya, mungkin ada fitur lain selain chat, tapi menurut aku kurang kondusif sih untuk chat gitu, apalagi dibatasin 45 menit, bodoh. Terus abis itu aku cobalah di ChatGPT, apa sih bedanya gue konsul sama orang manusia, seorang profesional manusia kayak psikolog dan psikiater ini dengan AI. Akhirnya ternyata nggak kalah jauh bagus gitu loh, cuman akhirnya aku screenshot aja ya nih, sama aku kopas semua curhatan gue tadi ke AI, ke ChatGPT. Dia kasih saran gue jangan hadapin ini sendirian. Justru apa, saran-saran ChatGPT ini bikin gue makin nggak harus apa ya beb, nggak harus bikin gue kayak ya apa gue yang salah banget ya gitu, apa gue emang harus nggak melulu tindakan. Tapi kan yang tadi kan kita baca semua kayak menyuruh gue untuk melakukan tindakan kan. Tapi kalau si ChatGPT ini justru lebih manusiawi gitu, bikin gue kayak lebih ya juga sih, ngapain gue kayak ngerasa sendirian gini ya gitu. Baca deh kalau kalian bisa nangkep ya, rasanya itu beda guys sama yang dikasih yang sama manusia, sama AI itu malah justru beda. Itu yang bikin gue makin bertanya-tanya. Ternyata kalau dalam pikiran gue sih kosakata manusia itu terbatas, jadi kayak mungkin AI lebih banyak kosakatanya sih, pilihan kata lebih bagus. Terus aku bilang nih di ChatGPT, apakah ChatGPT bisa menggantikan dokter? Nah akhirnya aku menemukan perbedaan ketika lo konsul sama manusia atau psikiater atau psikolog dengan AI. Kalau AI itu memang nggak akan bisa menggantikan posisi dari dokter, karena AI itu nggak bisa ngasih tahu obat yang cocok, yang meresepkan kita obat. Jadi dia tuh dia bilang dia cuma bisa ngasih tahu kalau kemungkinan aku mengidap apa, seperti anxiety disorder, kecemasan berlebihan. Terus untuk obatnya dia bilang dia nggak akan bisa ngasih apa, resepin itu, konsultasi gitu. Kayaknya menurut gua ya itu lebih jago sih. Nah sekian kayaknya ya, udah panjang lebar. Buat kamu yang kayaknya ngerasa kok gue kayaknya toksik banget ya hidupnya sekarang, ini gue yang salah atau lingkungannya. Gue udah berkali-kali pindah kantor, pindah komunitas, kita bilang komunitas ya, pindah komunitas, pindah cycle, circle, apalah itu berisik itu. Tapi kayaknya nggak cocok gitu ya, atau mungkin gue yang salah, atau mungkin gue harus memperbaiki diri. Sebaiknya lo konsul juga, menurut gue nggak terlalu universal sih, menurut gue nggak cocok buat orang-orang yang dominan ataupun punya pikiran sendiri gitu loh tentang kehidupan ini. Jujur gue tuh orang yang punya pemikiran sendiri di hidup ini. Menurut aku teman yang banyak dan gak semua orang harus gue temanin gitu loh. Menurut aku gue lebih cenderung memang salahnya di gue adalah gue emang gak terlalu ramah sama orang, karena mungkin What? masa lalu yang nggak bisa gue kendaliin, yang membekas gitu loh. Gue juga orangnya gampang membenci seseorang, tidak memberikan kesempatan kedua sama orang. Makanya sekali gue kecewa gue langsung cut off tuh orang gitu loh. Jadi kadang hal itu yang membuat gue, apa gue salah atau gimana, itu sih yang menghantui diri gue gitu. Tapi kembali lagi sih ke masing-masing orang. Kalau kayak kira-kira itu ngeganggu kehidupan kita atau nggak tahu lagi harus ngapain, saran aku sih yaitu mulai ganti mindsetnya aja. Kayak ternyata di dunia komunitas itu lu harus emang bermuka dua gitu loh, nggak bisa kayak gue mau dominan aja deh, gue mau ikutin apa keinginan gue, nggak bisa guys. Jadi lu harus ngikutin apa keinginan komunitas itu, yaitu dengan bermuka dua, bersosialisasi, drama dan basa-basi itu. Buat kamu yang disclaimer, ini tuh ini bukan sebuah dorongan atau sebuah larangan kepada teman-teman yang mau konsul. Tapi menurut aku ya mendingan ke AI kalau konsul mah. Tapi kalau kira-kira udah self harm kayak nyakitin diri gitu, saran aku konsul, karena itu kayaknya udah melewati batas banget sih. Dan kayak susah tidur gitu, nggak nafsu makan, susah tidur udah nggak nafsu makan gitu kan. Dan kalau udah kayak gitu, saran aku konsul aja, siapa tahu kalian tuh butuh obat penenang gitu kan. Kalau aku memang belum di tahap itu sih, dan kayaknya semoga Tuhan tetap selalu ngasih kedamaian sama aku guys. Semua orang pasti punya tingkat ketidakwarasannya, tapi ya itu, mereka mengendalikannya seperti apa, dengan cara apa. Dan rasaku definisi kewarasan tiap orang tuh beda-beda, tiap circle itu beda-beda, karena nggak semua
nggak semua circle bisa kita masuk, nggak semua manusia juga bisa nyambung, nggak semua manusia juga bisa klik, jadi itu nggak ada masalah apa-apa. Sekian dari aku guys, jangan lupa tetap waras dan selalu bersinar.